Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gunawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bedah jurnal internasional saya. Ya, yang pertama yaitu hasil resume dan analisis jurnal internasional. Penulis jurnal Giulio Lancioni, Nirbe Ensign, Mark F. O'Reilly, Vanessa Green, Doretta Olivia, and Francesca Campodonico. Tahun terbit tahun 2013. Judul jurnal To Men with Multiple Disabilities Carry Out and Assemble Work Activity with the Support of a Technology System. Nama jurnal Developmental Neurorehabilitation. Volume jurnal 16, nomor jurnal nomor 5, halaman jurnal 332 sampai 339. Mahasiswa yang membedah jurnal saya sendiri, Muhammad Gunawan. Tanggal membedah jurnal 28 April tahun 2020. Selanjutnya yaitu temuan masalah pada jurnal. Orang dengan kecacatan intelektual yang parah dan mendalam dan visual gangguan atau kebutaan sering tidak memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan yang relevan, yaitu kegiatan multilangkah atau kegiatan sehari-hari yang fungsional dalam hal pekerjaan rumah tangga atau keterlibatan kerja. Selanjutnya yaitu hasil penelitian pada jurnal. Kedua peserta berhasil merakit roda secara mandiri selama sesi intervensi mengandalkan sistem teknologi, sementara mereka gagal selama sesi tanpa sistem. Ya, jadi mereka di sini gagal tanpa menggunakan sistem teknologi tadi. Kinerja mereka diperkuat selama bagian akhir penelitian, di mana hanya sesi dengan sistem tadi yang mereka berhasil merakit roda tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan jurnal. Kesimpulan jurnal ya, ini adalah teknologi mungkin penting dalam membantu para penyandang cacat majemuk atau multiple atau cacat ganda tadi untuk mengelola aktivitas kerja multilangkah atau kegiatan sehari-hari mereka tadi. Selanjutnya yaitu temuan teori pada jurnal berkaitan dengan anak dengan kelainan majemuk dan daftar pustakanya. Menurut Van der Putten, Frans Kapp, Bornry, Scallop, Brown yaitu layanan harian untuk orang-orang dengan kecacatan intelektual dan multiple, kegiatan yang diatur secara sistematis, jurnal kebijakan dan praktek dalam cacat intelektual. Kemudian menurut Ripat Woodgate, persimpangan budaya disabilitas dan teknologi bantu, disabilitas dan rehabilitasi teknologi bantu. Nah, menurut mereka berdua, yaitu penyandang cacat ganda dapat belajar untuk melakukan aktivitas kerja fungsional dengan dukungan berbasis teknologi yang tepat. Seperti dua peserta penelitian ini, mengelola kegiatan kerja yang relevan mungkin memiliki implikasi penting bagi perspektif, kejuruan, dan sosial mereka. Kemampuan kinerja baru atau yang dibantu dengan teknologi dapat memungkinkan mereka untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut selama beberapa periode dalam sehari. Dengan kesempatan itu, mereka tetap aktif secara positif, melatih keterampilan manual, mobilitas, dan perhatian mereka. Kemudian berkontribusi ini meskipun sederhana, mereka untuk keuntungan finansial bagi diri mereka sendiri dan konteksnya. Kemudian meningkatkan kontak mereka dengan dunia langsung. Jadi mereka melakukan kontak dengan dunia langsung dibatas dengan keterbatasan mereka tersebut, dan memperkaya input stimulasi mereka. Selanjutnya yaitu komentar jurnal. Yang pertama, dari segi penulisan. Kelebihan jurnal ini dalam segi penulisan ini cukup mudah untuk dipahami karena jurnal ini sudah jelas di mana letak pengerjaan jurnal ini, seperti kesimpulan, hasil, dan lain-lain, sehingga memudahkan pembaca dan penginput jurnal tersebut untuk mempelajari dan memahami jurnal tersebut. Kemudian kekurangan dari segi penulisan jurnal ini,
Jurnal ini memiliki kekurangan yakni dalam segi bahasa yang digunakan ada beberapa yang masih memakai terminologi lama atau bahasa kuno, dan masih ada juga kosakata yang jarang terdengar orang banyak, sehingga ada juga beberapa kata-kata yang salah dalam penulisannya. Kemudian yang kedua, segi materi. Kelebihan dari jurnal ini dalam segi materi, jurnal ini memiliki kelebihan yakni penjelasan yang dipaparkan terhadap materi-materi yang ada dalam cukup lengkap, yakni mengenai bagaimana dua orang membuat atau merakit roda dengan intervensi yang dilakukan sesuai dengan desain serta menggunakan sistem teknologi tadi. Kemudian kekurangan dalam segi materi jurnal ini memiliki kekurangan yakni pemuatan materi tentang anak dengan hambatan majemuk atau cacat ganda tadi kurang banyak, hanya ada beberapa saja, sehingga untuk mencari materi-materi lain dengan materi dengan hambatan majemuk tadi itu kurang banyak, jadi yang menginput ini mengalami hambatan itu tadi. Terus selanjutnya yaitu perolehan pengetahuan setelah membaca jurnal. Pengetahuan yang didapat setelah membaca jurnal ini yakni menunjukkan bahwa penyandang cacat ganda dapat belajar untuk melakukan aktivitas kerja fungsional dengan dukungan berbasis teknologi yang tepat. Penelitian baru akan diperlakukan untuk memperluas penggunaan teknologi untuk peserta tambahan dan kegiatan kerja untuk menentukan generalisasi hasil ini. Menyelidiki kemungkinan merancang solusi teknologi baru yang lebih sederhana dan lebih ekonomis. Penyediaan layanan lainnya untuk memperoleh pendapat mereka tentang teknologi yang tersedia dan pandangan mereka tentang kemungkinan pembaruan teknologi tersebut atau solusi teknologi baru tadi. Kemudian bentuk kontribusi positif dalam mengatasi temuan masalah pada jurnal ini. Seperti yang diketahui, temuan masalah pada jurnal ini yakni orang dengan kecacatan intelektual yang parah dan mendalam dalam visual gangguan atau sering disebut tunaganda tadi. Banyak dari mereka mungkin pasif dan tidak bergerak atau tidak terlibat dalam beberapa bentuk perilaku menyimpang. Misalnya steroid kepala, tangan mereka yang mengurangi perhatian mereka terhadap lingkungan dan menghambat citra sosial mereka atau sosial mereka kepada masyarakat. Bentuk kontribusi saya yakni adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang anak berkebutuhan khususnya itu adalah anak dengan hambatan majemuk tadi atau tunaganda tadi yang sering dikenal itu tunaganda, dan mengajak pihak-pihak terkait untuk memberikan arahan, masukan kepada masyarakat untuk tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasikan anak berkebutuhan khusus atau anak dengan hambatan majemuk tadi, agar mereka bisa beraktivitas seperti kita pada umumnya, dan memberikan mereka wadah untuk menyalurkan bakat mereka. Jika ini berjalan dengan baik, maka mereka akan bisa bersosialisasi dengan baik di masyarakat tanpa adanya perbedaan. Ya, yang terakhir ini sumber jurnal yang saya dapat ini yaitu penulisnya Giulio tadi, Lencioni, Nirbe Ensign, Mark of Aureli, Vanessa Green, Doretta Olivia, and Francesca Campodonico tahun 2013 yang berjudul Two Men with Multiple Disabilities Carry Out and Assemble Work Activity with Support of Technology System. Yaitu nama jurnalnya itu Developmental Neurorehabilitation. Saya menonton ini di Ton of Land, jurnal internasional dengan doi 10.3109/751843 2013 73649. Nah, nantinya itu adalah biodata saya. Nama saya Mojo Gunawan, tempat tanggal lahir Kota Baru tanggal 6 Januari tahun 2000. Ini 1810 1271 10001, kelas A01. Email saya rajagunawan222@gmail.com. Nama saya Jalan Raya Stagen, kilometer 5 Desa Songatayep, Kabupaten Kota Baru. Riwayat pendidikan saya bisa dibaca sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf juga, karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Inilah yang dapat saya paparkan dari hasil jurnal saya tadi. Terima kasih kepada dosen saya, Ibu Dewi Eka Sari Kusuma Susti, yang telah memberikan arahan yang terbaik, memberikan
masukan terbaik kepada kami semua untuk mengerjakan jurnal ini. Tanpa arahan beliau, maka jurnal ini tidak terrealisasi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.